Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah teknologi sedian cair atau sedian liquid semi solid, kita asistensi dulu. Jadi untuk asistensi kali ini untuk resep paket 1/3, yaitu larutan kalium iodida. Jadi ini resepnya bisa dilihat di gambar ya. Resipe kali iodida 2 gram, Aquades at 60 ml, Misafak Pocio Signa Terdedi Cochlearte Unum. Ini pasiennya bernama Wati, tidak ada umurnya, maka saya kasih dulu umur ya. Jadi kalian tulis sendiri masing-masing umur 15 tahun. Oke. Jadi ini perintahnya adalah mengambil kalium iodida sebanyak 2 gram, Aquades hingga 60 ml. Kemudian campur dan buat menjadi obat minum. Ya. Nah, obat minum itu bisa berupa larutan, bisa berupa suspensi, bisa berupa emulsi. Pokoknya sediaan cair ya, karena diminum. Untuk menentukan apakah kita akan membuat larutan, suspensi atau emulsi, kita lihat dulu bahan aktifnya, sifat bahan aktifnya, terutama sifat kelarutannya. Nah, untuk kalium iodida ini kelarutannya itu menurut Farmakope sangat mudah larut dalam air, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk membuat resep obat minum ini bentuk sediaannya yang tepat adalah bentuk larutan. Oke. Jadi kita masuk ke perhitungan bahan dulu. Bahan yang ditimbang sesuai yang ada di resep, kalium iodida sebanyak 2 gram dan aqua destillata hingga 60 ml. Hingga 60 ml. Jadi aquadesnya itu bukan sebanyak 60 ml, tetapi hingga 60 ml. Nah, kemudian karena kalium iodida ini adalah bahan yang memiliki dosis maksimal, maka perlu kita hitung dulu dosis maksimalnya. Dosis maksimal kalium iodida itu adalah 2 gram per 6 gram dari Farmakope. Ini untuk pasien dewasa. Nah, untuk pasien kita yang bernama Wati ini, karena umurnya adalah 15 tahun, maka DM-nya perlu dihitung juga untuk DM untuk usia 15 tahun. Caranya itu 15/20 dikali DM dewasa. Jadi DM untuk pasien 15 tahun ini didapat untuk sekali pakai 1,5 gram, untuk sehari pakai 4,5 gram. Jadi sama saja seperti mencari dosis maksimal anak di puyer ya, caranya sama. Oke, yang agak sedikit berbeda itu ketika kita akan menghitung pemakaian obat untuk sekali minum dan sehari ya. Nah, di sini untuk sekali pakai sesuai signaturanya, Signa Terdedi Cochlearte Unum. Jadi Cochlearte Unum itu untuk sekali pakainya. Cochlearte Unum artinya 1 sendok teh. 1 sendok teh itu kapasitasnya adalah 5 ml ya. Nah, jadi setelah mencampur kalium iodida 2 gram dalam Aquades hingga 60 ml ini, kita ingin tahu ketika pasiennya minum sekali dia minum berapa banyak kalium iodida yang dia konsumsi. Oke. Jadi untuk sekali pakai kita ingin tahu berapa banyak kalium iodida yang dikonsumsi oleh pasien. Caranya adalah kita lihat atau kita cari tahu. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, dalam 60 ml ini ada 2 gram kalium iodida. Nah, pasiennya cuma minum 1 sendok teh, yaitu 5 ml. Jadi kita harus tahu dalam 5 ml itu berapa banyak kalium iodidanya. Caranya 5 ml per 60 ml dikali dengan 2 gram.
2 gram ini bobot obat yang ada dalam 60 ml larutan obat. Didapatkan hasil 0,166 gram. Kemudian kita bandingkan dengan DM pasien yang 15 tahun itu ya, 1,5 gram. Kalian cari persentasenya. Kemudian untuk sehari pemakaian, maka ini sesuai signatura juga ya, Signa Terdedi 3 kali sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh tadi kita sudah tahu dia akan menggunakan 0,166 gram, sehingga untuk sehari pakai tinggal dikali 3 kali 0,166 gram, 0,498 gram, kecil dari 4,5 gram. Kalian cari persentasenya sendiri. Kemudian kita masuk ke cara pembuatan. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Jadi kalian perlu menyediakan wadah ya, berupa botol dengan kapasitas 60 ml. Jangan jangan terlalu besar, dari 60 ml ya, karena akan kurang estetik untuk dilihat. Jangan juga kurang dari 60 ml, karena nanti obatnya tidak bisa dimasukkan dalam wadah. Nah, jadi tahapan pertama yang kita lakukan adalah mengkalibrasi botol yang sudah bersih ya, yang kalian bawa wadah. Jadi cara mengkalibrasinya itu kalian ukur air biasa sebanyak 60 ml. Sebanyak 60 ml, kemudian dimasukkan ke dalam botolnya. Lalu tandai permukaan air yang ada dalam botol itu, bisa menggunakan kertas label, kemudian kalian garis untuk menandai permukaannya. Atau bisa juga menggunakan pewarna, misalnya kayak tip X ya, bisa. Yang penting jangan jangan terlihat kotor. Nah, kemudian airnya dibuang, dibersihkan lagi wadahnya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa nanti ketika kita mengisi botol ini, kita sudah tahu sampai di mana batasnya dia sampai pada volume 60 ml. Oke, itu cara kalibrasi. Kemudian yang kedua, kita timbang bahan obat kalium iodida sebanyak 2 gram. Karena bahan ini adalah merupakan bahan yang higroskopis, maka kita menggunakan gelas higroskopis dan oksidator ya. Jadi kita menggunakan gelas arloji yang telah ditarer. Ya, saya harap semua sudah bisa mentarer gelas arlojinya. Jadi bahan obatnya sebanyak 2 gram, ditimbang, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan sedikit aquades, sedikit saja, karena dia mudah larut dalam air. Artinya kalau 2 gram itu sebenarnya dengan 2 ml air saja dia sudah larut, karena tadi kelarutannya adalah sangat mudah larut dalam air ya. Tapi kalau kesulitan kita untuk mengukur 2 mili ya tidak perlu diukur 2 mili, masukkan saja sekira-kiranya ya mungkin 10 milian atau 15 mili ya. Penting jangan lewat dari 60 ml. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer airnya, larutkan bahan obat tersebut dengan cara Erlenmeyernya sedikit digoyangkan sampai dia larut. Lalu masukkan ke dalam botol dengan cara disaring. Nah, ini pakai kertas saring ya. Kertas saringnya dijenuhkan dulu dengan aquades. Jadi kertas saringnya digunting sesuai besar corongnya, kemudian tinggi corongnya, kemudian dijenuhkan dulu dengan aquades. Nah, kemudian saringlah kalium iodida yang sudah larut ini. Idealnya ya tidak ada lagi bahan yang tertinggal di saringan karena semuanya sudah terlarut. Kemudian setelah itu cukupkan volume di dalam botol itu dengan aquades hingga 60 ml yang sudah kita tandai tadi. Lalu diberi etiket putih dan label kocok dahulu. Di etiketnya itu tertulis 3 kali sehari 1 sendok teh. Demikian untuk resep ini. Terima kasih, semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.